Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Komala Asih dengan NIM 211720028. Saya akan membuat tutorial memplot titik desa dan menentukan koordinatnya menggunakan software QGIS. 3, 2, 1. Pertama, kita buka software QGIS-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat tampilan logo QGIS-nya. Nah, pastikan tersambung oleh internet ya, wifi, karena laptop saya wifi-nya sedang error. Jadi saya akan menampilkan atau memberikan contoh project yang sudah saya bikin. Nah, karena penelitian saya itu lokasinya berada di Pulau Seram, Maluku, jadi saya akan membuka projectnya yang di Pulau Seram, Maluku, dan akan memberikan contohnya juga lokasinya di Pulau Seram, Maluku. Kita buka dulu softwarenya, software QGIS-nya. Tunggu hingga terbuka. Nah, sudah terbuka. Seperti ini tampilan software QGIS-nya. Ini merupakan proyek yang sudah jadi. Nah, nanti di sini akan membuat seperti ini, titik-titik seperti ini. Meskipun saya mencontohkan proyek yang sudah jadi, tetapi saya akan memberikan atau mengulang dari awal. Anggap saja di sini masih kosong ya, dan layarnya juga masih kosong. Pertama, kita harus menambahkan Google Earth Satellite. Bisa dilihat, mengklik dari situ, kita klik saja. Karena saya sudah ada, jadi saya tinggal mencek listnya. Nanti tinggal mengklik dan akan muncul pada layers. Saya taruh di atas biar kecil ya, mana yang baru dan mana yang project lama. Untuk yang di bawah Google Earth Satellite itu merupakan project yang sudah ada. Untuk tampilan Google Earth Satellite-nya seperti ini. Karena saya berada di Pulau Seram, Maluku, nah ini merupakan daerah Maluku. Tepatnya untuk Pulau Seramnya bisa dilihat di Google Earth. Kemudian memasukkan peta lokasi pada layernya. Karena saya sudah punya peta lokasi wilayah Maluku, jadi saya tinggal mencari pada dokumen saya. Nah, filenya tinggal di drag pada layar. Nah, seperti itu. Nah, muncul lokasi atau peta pada Provinsi Maluku. Di mana saya melakukan penelitian di daerah Pulau Seram, Maluku, yang dimana Pulau Seram ini terdapat 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, dan Seram bagian timur. Nah, untuk Kabupaten Maluku Tengah tinggal di drag.
Kemudian seram bagian barat. Untuk posisinya kalian bisa atur sendiri, terserah mau ditaruh di atas ataupun di bawah. Kemudian selanjutnya seram bagian timur. Nah, di drag seperti ini. Nah, sudah terlihat ya perbedaan warnanya di daerah Pulau Seram. Untuk memudahkan, karena penelitiannya di daerah Pulau Seram bukan seluruh provinsi Maluku, jadi untuk Maluku pesisir pantai checklistnya dihilangkan. Nah, seperti ini, jadi terfokus pada daerah Pulau Seramnya saja, di mana untuk daerah Maluku Tengah terlihat pada warna ungu, daerah Seram bagian barat warna pink, dan Seram bagian timur warna hijau. Setelah itu kita membuat titik. Setelah itu kita membuat titik-titik di setiap desa dengan membuat layer. Klik layer, kemudian pilih create layer. Setelah itu pilih new shape layer, diklik. Nah, muncul seperti ini. Pada bagian file name, klik titik 3. Kalian terserah memberikan namanya apa. Saya memberikan namanya titik laut, dan terserah juga menyimpannya di bagian mana. Kita klik save. Nah, muncul seperti ini. Setelah itu untuk nama kita klik desa, kemudian pilih add to file list. Nah, muncul di file list seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, muncul di layersnya dengan nama titik laut. Saya taruh di atas biar mudah dan terlihat. Kemudian klik kanan pada layer titik laut. Nah, pilih toggling editing agar layers ini bisa diedit. Untuk memudahkan, sebenarnya ada di tampilan awal untuk toggling editing. Nah, ini. Setelah mengklik itu, layersnya bisa diedit. Selanjutnya membuat titik di setiap desa, di mana desa-desa ini merupakan desa di bagian pesisir Pulau Seram saja. Untuk titiknya juga dibuat satu desa cukup satu titik saja, dan diutamakan memberikan titiknya di bagian teluk. Kita zoom biar terlihat jelas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih desa ini tuh namanya desa apa. Nah, kita klik simbol huruf I ini, kemudian arahkan pada desanya, klik kanan, klik Maluku Tengah yang muncul. Nah, muncul identify resultnya. Di sini ada beberapa nama. Nah, ini itu
merupakan kecamatan, kemudian ini itu desanya, dan ini kabupaten, dan terakhir ini provinsinya. Jadi untuk nama desanya bisa terlihat namanya Wakasihu. Nah, ini nama desanya. Kemudian kita cari seperti tadi yang sudah dikasih tahu, diutamakan di pesisir yang berbentuk teluk. Nah, seperti ini berbentuk teluk. Kita zoom saja biar terlihat dengan jelas untuk membuat titiknya. Nah, kita bisa membuat titiknya pada teluk di sini, ya. Dimana untuk membuat titiknya, klik add point feature, kemudian setelah diklik arahkan pada teluknya, kemudian untuk ID kita tulis angka 1, dan desanya seperti tadi yang sudah diketahui, desa Wakasihu. Kemudian klik OK. Nah, bisa terlihat titiknya sudah dibuat. Untuk mengetahui jaraknya, kita klik gambar penggaris di sini. Nah, klik, arahkan pada titiknya, dan ukur dari titik menuju batas desanya, batas desa dengan laut. Nah, bisa terlihat ini jaraknya 47 sekian, dimana untuk jarak ini tidak boleh di atas 200 karena nanti saat di running tidak terbaca. Kita zoom biar terlihat jaraknya. Untuk karena tadi jaraknya jauh, kita pindahkan dengan mengklik titik 3 tadi. Nah, arahkan pada titiknya dan geser. Kemudian titik tadi berpindah lebih dekat dengan daratannya, dengan desanya. Kita ukur lagi. Nah, sekarang sudah 9, sekian meter. Ini jaraknya sudah dekat, jadi kita oke. Nah, sudah terbuat ya, satu titik di satu desa. Kemudian selanjutnya membuat titik-titik pada desa di semua kabupaten, baik Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, ataupun Seram bagian timur. Nah, kita checklist biar terlihat semuanya daerah Pulau Seram. Dimana karena saya sudah ada semua titik di project sebelumnya, jadi saya mengaktifkan checklist atau menceklis titik laut yang sudah ada. Nah, seperti ini. Jika sudah terbuat titik semuanya, akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita menentukan koordinat dari setiap titik-titik ini, dimana kita klik saja layer yang akan ditentukan koordinatnya, yaitu titik laut. Kemudian setelah itu klik view,
pilih panels, kemudian checklist bagian yang processing toolbox-nya. Nah, muncul processing toolbox-nya seperti ini. Kemudian pada kita search add Xperi. Nah, di sini Xperi kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk bagian input layernya kita pilih layer mana yang akan ditentukan koordinatnya. Karena tadi namanya titik laut, kita pilih titik laut. Kemudian pada bagian edit files kita klik titik 3. Nah, kemudian pilih save file, kasih nama bebas, namanya apa. Saya akan menamakan koordinat titik laut, kemudian save. Nah, setelah ini kita klik run. Nah, klik. Nah, muncul tampilan seperti ini, kita close saja. Dah, dimana terlihat sudah muncul pada layers, namanya edit files. Nah, ini ya. Kemudian kita ubah namanya agar sama dengan tadi koordinat titik laut. Klik kanan, kemudian pilih rename layer. Nah, baru kita ubah namanya menjadi koordinat titik laut agar sama dan sesuai dengan yang tadi ketika save. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai koordinat titik pada desanya, kita klik kanan layersnya, kemudian klik open attribute table. Nah, bisa terlihat ya, di sini ada nama desanya, layernya, dan juga koordinat X dan Y, di mana X itu merupakan longitude dan Y merupakan latitude. Setelah itu kita close. Nah, kita sudah mengetahui nilai koordinat desanya di setiap titik desanya di Pulau Seram. Kemudian setelah selesai kita close, klik close. Nah, kita klik save agar tersave di dokumen kita. Save juga. Nah, semuanya sudah tersave ya. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Thanks for watching.